dunia MotoGP kembali diguncang terkait bursa transfer pembalap untuk musim depan. Di mana, setelah Martin dikabarkan bersih tegang dengan Aprilia dan bermunculan spekulasi kemana arahnya, kemarin malah terlihat Martin bergerak ke tim Pramac di mana itu adalah tim lamanya. Sebuah pemandangan yang tak lazim mengingat berita dia akan hengkang dari Aprilia sementara Yamaha sendiri dirumorkan akan mendatangkan Pecco Bagnaia dengan gaji yang lebih tinggi dari Ducati. Di mana, Bagnaia sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap beberapa keputusan tim Ducati, terutama soal strategi balapan dan arah pengembangan teknis motor Desmosedici. Yuk, simak berita selengkapnya. Marc Marquez kembali menebar ancaman ke rival-rivalnya di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku tidak takut dengan lintasan manapun musim ini. Marquez tampil dominan di 6 seri awal MotoGP. Ia merebut 3 kemenangan, 4 pole position, dan sapu bersih di sprint race dengan 6 kemenangan. Marquez mengatakan setiap lintasan memang memberikan tantangan berbeda-beda. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar. Saya tidak takut dengan lintasan balap manapun, kata Marquez, dilansir dari Motosan. Pembalap asal Spanyol tersebut menyadari persaingan dalam MotoGP 2025 cukup berat. Jadi, ia akan berusaha menghindari kesalahan dan tampil dengan konsentrasi penuh. Balapan ketat itu akan tiba, ya, tapi kami perlu memahami sekarang kami telah mengambil keuntungan kecil itu dalam kejuaraan, kata Marquez. Suasana di garasi Ducati memanas pasca kegagalan Pecco Bagnaia finish di MotoGP Prancis 2025. Ketegangan ini diperparah oleh penampilan luar biasa Marc Marquez yang terus mencuri sorotan sejak bergabung ke tim pabrikan Ducati. Perlakuan para petinggi konon lebih mengutamakan Marc Marquez ketimbang Pecco Bagnaia yang sudah mempersembahkan 2 gelar juara dunia untuk Ducati yaitu musim 2022 dan 2023. Kondisi ini memicu spekulasi tajam bahwa posisi Pecco Bagnaia sebagai ujung tombak Ducati mulai goyah. 2 kali juara dunia itu kini dirumorkan sedang diincar oleh tim utama Yamaha, yang tengah bersiap membangun kembali kekuatan menghadapi MotoGP 2026. Sumber internal menyebutkan bahwa Yamaha siap menawarkan kontrak fantastis dengan nilai yang diklaim jauh lebih besar dari kontrak Bagnaia saat ini di Ducati. Ini merupakan bagian dari strategi ambisius Yamaha untuk mengembalikan kejayaan mereka di kelas Premier MotoGP. Terlebih, sang pembalap sempat menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan Fabio Quartararo. Mendatangkan pembalap seperti Bagnaia, dengan pengalaman dan mental juara dunia yang dimilikinya, dianggap sebagai solusi jangka panjang. Kemampuannya diharapkan mampu mengangkat kembali performa Mio Garbu tersebut dan menjadikannya pesaing serius. Selain tawaran menarik dari Yamaha, kabarnya relasi antara Bagnaia dan tim Ducati mulai memanas di internal. Gigi Dalinya sempat memberikan komentar umum dalam wawancara terbaru yang memancing interpretasi. Kami selalu mendukung karir Pecco, tapi semua pembalap memiliki hak untuk memilih jalan terbaik bagi masa depannya, kata Dalinya seolah-olah membuka kemungkinan kepergian Bagnaia. Sementara itu, petinggi Yamaha MotoGP, Lin Jarvis juga memberikan komentar yang secara jelas mengundang lebih banyak spekulasi di paddock. Ia menyatakan, kami selalu terbuka terhadap peluang besar dan mendatangkan pembalap dengan kaliber juara dunia tentu menjadi impian semua tim, kata Lin Jarvis dikutip dari Motosan. Hingga saat ini, Francesco Bagnaia sendiri belum memberikan tanggapan resmi secara langsung terkait rumor panas yang mengaitkannya dengan Yamaha. Namun, dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap beberapa keputusan tim Ducati, terutama soal strategi balapan dan arah pengembangan teknis motor Desmosedici. Tak hanya Bagnaia, Jorge Martin juga dikaitkan dengan Pramac, di mana itu adalah tim lamanya. Setelah Martin dikabarkan bersih tegang dengan Aprilia dan bermunculan spekulasi kemana arahnya, kemarin malah terlihat Martin bergerak ke tim Pramac di mana itu adalah tim lamanya. Sebuah pemandangan yang tak lazim di mana, mengingat dia akan hengkang dari tim Aprilia. Keinginan Jorge Martin keluar dari tim Aprilia Racing membuat bos Dorna Sports Carmelo Ezpeleta geram bukan main. Bos Dorna Sports tersebut geram lantaran rengekan Jorge Martin tersebut menambah sejumlah daftar masalah ke MotoGP. Padahal Carmelo Ezpeleta baru sebentar bernapas lega setelah berbagai permasalahan mulai kebangkrutan KTM, hingga proses akuisisi oleh Liberty Media. Melansir GP1.com, yang tidak disukai Ezpeleta adalah soal keseimbangan bursa pembalap yang akan goyah dengan pergerakan Martin. Dipastikan akan ada efek domino akibat hengkangnya juara MotoGP 2024 tersebut, terhadap bursa pembalap musim 2026. Selain itu, aksi Martin yang berpotensi merugikan Aprilia juga memberikan iklim serta contoh kurang bagus soal kontrak.
Apalagi kabarnya pihak Martin dan Aprilia sudah menyerahkan masalah ini ke pengacara masing-masing, sehingga dipastikan akan ada sengketa hukum nantinya. Akankah Martin juga tertarik bergabung bersama Yamaha? Bagaimana pendapat kalian kawan? Kelebihan Marc Marquez di MotoGP 2025 diungkap oleh manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Ia begitu kagum dengan performa pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo tersebut. Marquez tampil dominan di 6 seri awal MotoGP. Ia merebut 3 kemenangan, 4 pole position, dan sapu bersih di sprint race dengan 6 kemenangan. Dall'Igna mengatakan, Marquez adalah pembalap yang cukup lengkap kemampuannya. Sebab, pria asal Spanyol itu punya keahlian dan bisa memaksimalkan sumber daya tim dan motornya agar menjadi tercepat. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Marc. Dia adalah pembalap yang, selain sangat cepat, juga mampu memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, kata Dall'Igna dilansir dari Motosan. Pria asal Italia itu menilai 2 kecelakaan Marquez di Amerika Serikat dan Spanyol karena kurang hati-hati. Ia melihat tersebut bukan menjadi kesalahan besar meski sang pembalap harus kehilangan banyak poin. Ex-teknisi Aprilia Racing itu optimistis Marquez bisa berjaya dengan timnya dalam musim ini. Namun, paling terpenting timnya dan sang pembalap tetap akan berbenah diri agar lebih baik dalam seri-seri MotoGP 2025. Itulah sebabnya saya pikir kami dapat mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting, tandas Dall'Igna. Sementara, kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 justru menjadi hal positif buat Francesco Bagnaia. Sebab, data-data dari rekan setimnya akan berguna sebagai masukan. Marquez merapat ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu langsung bertandem dengan Bagnaia yang merupakan andalan pabrikan Borgo Panigale sejak lama. Kehadiran Marquez dianggap akan membuat persaingan internal yang berbahaya di Ducati Lenovo. Mereka diprediksi tak bisa mengontrol ambisi kedua pembalap kawakan itu. Namun demikian, setelah 6 seri balapan musim ini, hal itu terbukti tidak benar. Marquez berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Bagnaia merengkuh 1 kemenangan di balapan utama. Manajer tim Pramac Yamaha, Gino Borsao menganggap, keunggulan Marquez bisa dimanfaatkan secara positif oleh Bagnaia. Menurutnya, ini merupakan keuntungan untuk pembalap asal Italia tersebut. Saya pikir Pecco dapat mengambil sesuatu yang positif dari semua ini. Ia memiliki salah satu pembalap terbaik dalam sejarah di sisinya, dan Pecco dapat menggunakan informasi dan data tersebut untuk berkembang, tutur Borsao dikutip dari Motosan. Saya tidak akan melihatnya sebagai hal yang negatif, tetapi sebagai peluang. Jika ia berhasil berkembang berkat Marquez, ia juga akan menjadi salah satu yang terhebat, tandas Borsao. Borsao menegaskan, Bagnaia tidak boleh menyerah dan pasrah karena tertinggal dari Marquez di awal musim ini. Ia mengatakan, juara dunia MotoGP 2 kali itu justru harus bisa mengambil peluang untuk berkembang. Kebangkitan Marquez memang sudah dinantikan saat dirinya membuat pertaruhan untuk pindah dari tim pabrikan Repsol Honda ke tim satelit Ducati yaitu Gresini. Marquez pun tak cuma tampil kuat tetapi juga mempermalukan pembalap-pembalap Ducati yang motornya sama dengannya dengan hasil yang cukup jomplang. Ducati memang sedang berada di atas angin setelah berhasil menguasai MotoGP dalam 3 musim terakhir dengan gelar juara dan kemenangan yang hampir tidak dibagi dengan pabrikan rival. Perlawanan dari Yamaha dan Honda diharapkan karena keduanya sejatinya memiliki sumber daya yang lebih kaya daripada Ducati maupun pabrikan Eropa lainnya. Hanya saja, budaya kerja yang konservatif menghalangi mereka saat pabrikan Eropa lebih luas dan berani dalam mencari celah-celah sekecil mungkin untuk pengembangan. Namun, hilangnya martabat sebagai pabrikan juara membuat revolusi tetap dilakukan. Paling mencolok tentu kehadiran wajah asing di posisi strategis yakni Direktur Teknis. Yamaha merekrut Massimo Bartolini yang merupakan mantan tangan kanan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna. Adapun Honda, mereka menggait Romano Albesiano, suksesor Dall'Igna di Aprilia yang juga sukses menyulap pabrikan asal Noale dari juru kunci menjadi pemenang lomba. Meski begitu, perjuangan baru dimulai. Tujuannya adalah merebut kembali status motor terbaik di MotoGP. Dari sana, prestasi akan mengikuti. Jangan lupakan bahwa kami adalah Honda dan Honda akan kembali. Begitu juga Yamaha akan kembali, kata manajer tim Honda HRC Castrol, Alberto Puig, kepada El Periodico. Ketika Honda kembali, ketika Honda memiliki motor pemenang, para pembalap juara ingin menaikinya dan kami akan merekrut mereka. MotoGP 2027 akan menandai titik krusial. Regulasi teknis yang baru membuat para pabrikan sama-sama memulai dari nol dalam pengembangan si kuda besi.